besar peluang Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Rumah Pilkada hari ini Direktur Eksekutif Carta Politika ada Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Selamat sore. Sore Mas Toto. Kalau dilihat, mungkin nggak bakal satu putaran Pilkada Jakarta dengan 3 paslon? Sangat mungkin ya, walaupun kalau kita bicara matematika politik, secara matematika kan 3 pasang ini tidak mudah mendapatkan 50%. Tapi pertanyaannya adalah apakah pasangan independen ini serius? Karena ada pertanyaan dari publik ketika kemudian ada permasalahan dalam verifikasi, ada banyak KTP bodong, bahkan sempat dianggap ini akan jadi calon bonekanya Ridwan Kamil saja. Dalam konteks saat itu orang curiga dengan settingan yang terjadi pada pasangan Kim Plus, kira-kira seperti itu, yang menyebabkan Ridwan Kamil kok berani gitu pindah dari Jawa Barat ke Jakarta. Kan dicurigai saat itu saat belum ada perubahan aturan threshold lewat keputusan MK bahwa yang akan mungkin maju hanya Ridwan Kamil dengan Suswono melawan Dharma Prengkun. Itu yang menyebabkan orang mengatakan ini pasangan yang mungkin dianggap belum tentu serius. Kalau itu yang terjadi, masih mungkin buat 2 pasangan yang katakanlah serius, dalam hal ini Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano Dul Karno, untuk kemudian bisa mendapatkan angka 50%. Dan kalau bicara di atas kertas, memang saya meyakini tingkat pengenalan dari Ridwan Kamil lebih tinggi ya dibanding Mas Pramono Anung. Kenapa? Karena bergerak sudah lebih lama, memang manusia elektoral lah. Pram ini tokoh yang terkenal di politik, tapi sudah lama tidak ada di gelanggang elektoral. Karena dulu menjadi anggota DPR, tapi setelah itu lebih banyak pekerjaan teknokratis, terutama setelah menjadi Seskap. Tapi kan kita tahu juga bahwa ketika kemudian nanti ditetapkan resmi oleh KPU, itu siapapun biasanya tingkat pengenalannya akan naik dengan sendirinya. Disitulah peluang dari Pram dan Dul, katakanlah menurut saya itu bisa menjadi sebuah pertarungan menarik melawan Ridwan Kamil dengan Suswono. Tantangan selanjutnya kalau buat Ridwan Kamil dengan Suswono menurut saya adalah kalau kita coba baca timeline-nya tadi kan awalnya kan RK Suswono ini kan diposisikan melawan Dharma Prengkun atau lawan kota kosong. Artinya cenderung tidak bergerak pun akan menang, kira-kira gambaran seperti itu. Jadi orang ada yang curiga Kim Plus jangan-jangan memang sebelumnya belum pernah punya strategi yang serius, bersiap-siap untuk bertarung secara serius. Nah pertanyaannya sekarang apakah akan seserius itu? Itu yang menurut saya akan jadi pertanyaan besar, mengingat kita tahu yang maju adalah calon Golkar, sementara ketua kelasnya ini dari Gerindra. Pertanyaan apakah Gerindra akan serius dan partai-partai lain yang juga tergabung di Kim Plus akan serius, karena sempat ada sebuah peristiwa tuh Ahmad Sahroni ditunjuk tapi kemudian tidak jadi. Batal, oke. Jadinya Riza Patria ya, karena mungkin faktor parpol yang ada di belakang RK Suswono banyak ya begitu ya, sehingga untuk nanti memutuskan jadi agak susah. Tapi kalau Mas Toto tadi bilang sepertinya karena tadi hanya melawan kota kosong atau juga melawan satu pasangan independen, tidak ada strategi yang disiapkan secara serius oleh pasangan RK Suswono. Tapi dari pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh RK Suswono, baik juga dari pasangan Pramono Anung Rano Karno, menyatakan ini optimis banget nih bakalan ada satu putaran. Padahal kalau kita lihat dari Pilkada Jakarta sebelumnya yang diikuti oleh 3 pasangan calon juga, ini potensi 2 putaran sangat besar karena ada perpecahan suara ketiga kubu. Yang Anda lihat kalau untuk Pilkada kali ini? Yang membedakan adalah ketika kita bicara 2017 itu 3 pasangan yang sangat serius. Di situ ada Anies Sandi, di situ ada Ahok Jarot, di situ juga ada Mas AHY loh. Jangan di last minute ya waktu itu ya. Itu pasangan yang serius sekali menurut saya, sehingga tidak mengagetkan bahwa saat itu kita juga sudah bisa menduga hampir bisa dipastikan akan 2 putaran. Sebelumnya ketika Pak Jokowi dengan Ahok menang 2012 itu lebih banyak lagi, ada 5 pasang, sehingga hampir bisa dipastikan akan 2 putaran. Nah itu yang saya sebutkan makanya di awal adalah akan bergantung pada keseriusan dari Dharma Kun ini. Pasangan independen ini betul-betul pasangan yang memang ingin bertarung, atau memang ternyata sesuai dengan prediksi atau kecurigaan sebagian kalangan masyarakat, tadinya disiapkan hanya dalam konteks menggantikan kota kosong ya. Itu yang menurut saya akan menentukan bagaimana peluang dari 1 putaran atau 2 putaran nanti ke depan.
Oke, kalau kita lihat popularitas dari masing-masing pasangan calon, kemudian kita lihat ada Pramono yang kemudian mulai rajin datang ke CFD gitu ya, mau menarik Gen Z begitu kalau kita lihat juga dari slogannya atau tagline-nya. Kemudian juga ada RK, kemudian juga ada Dharma Pongrekun. Kalau misalnya kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dengan popularitas mereka masing-masing, apakah kemudian bisa mengkatrol pamor mereka kemudian kepada warga Jakarta? Tugasnya akan berbeda ya. Kalau berbicara mengenai Pramono Anung Dul, lalu kemudian Dharma Kun, itu memang masih lebih punya ruang gerak untuk melakukan berbagai kreativitas untuk mengenalkan dirinya. Karena terutama untuk sosok Mas Pram, Dharma Kun, itu mungkin tingkat pengenalannya belum setinggi dari RK. Ridwan Kamil misalnya. Kalau kita coba terka Ridwan Kamil, saya meyakini sudah di atas 90% tingkat pengenalannya karena memang dia tokoh manusia, tokoh elektoral, walaupun ada di Jawa Barat, ya. Dan Mas Pram tadi kita tahu manusia panggung belakang, tetapi itu kabar baik buat Ridwan Kamil dalam kondisi sekarang. Tapi kalau kita berbicara mengenai peluang dalam 2 bulan ke depan, tokoh yang biasanya tingkat pengenalannya masih rendah, itu malah lebih punya peluang menaikkan elektabilitas. Karena ketika mereka memasang baliho pun, itu kan masih punya efek untuk tingkat pengenalan. Dan ketika tingkat pengenalan naik, itu punya efek juga buat tingkat elektabilitas. Sementara untuk Ridwan Kamil, dia harus langsung lompat pada tingkat pengenal, tingkat kesukaan, bukan lagi bicara mengenai tingkat pengenalan. Jadi kalau bicara misalnya Ridwan Kamil pasang baliho atau billboard dengan Pramono Anung dan Dharma memasang billboard, itu akan lebih punya efek adalah Pramono Anung dengan Dharma. Nah, yang berbeda memang adalah untuk Pramono Anung, sosok dulnya ini, Rano Karnonya ini mungkin bisa menjadi akselerator. Karena kalau kita lihat dengan sepak terjangnya, dia tokoh nasional di dunia ini. Lalu nama besar Dul ini kan memang dianggap sebagai milik orang Jakarta. Betawi, oke. Dua atau ketiga pasangan ini. Oke, kalau kita bahas soal kebijakan populis ini sepertinya belum bisa disampaikan, tidak sejalan dengan apa yang disampaikan kalau optimisme dari RK Suswono dan juga Pramono Rano kalau nanti bakalan satu putaran. Sementara kan kalau kita berkaca nih ya pada Pilpres 2024 kemarin kan pasangan Prabowo Gibran langsung bilang ada kebijakan soal makan siang gratis. Mereka yakin dengan menggaungkan kebijakan atau juga kebijakan-kebijakan populis ini bisa langsung memenangkan satu putaran. Mereka ini masih menunggu masa kampanye atau masih wait and see nih? Iya, tentu saja nanti kita akan lihat setelah penetapan ya, karena visi misi dan program akan masuk. Tapi di sini sebenarnya sudah dari beberapa minggu terakhir kita sudah bisa melihat perbedaan-perbedaan dari antar pasangan calon ini ketika melakukan positioning terhadap program-program populisnya. Kalau kita lihat Ridwan Kamil dengan Suswono agak bombastis. Infrastruktur karena ya. beberapa statement yang muncul kan misalnya terkait dengan Kang RK, Kang Emil ingin mengatakan bahwa Jakarta Utara akan jadi seperti Dubai, lalu bicara mengenai giant seawall misalnya. Jadi proyek-proyek yang sifatnya mercusuar. Sementara kalau saya lihat pasangan Pramono dengan Dul itu berusaha menjadi antitesis. Makanya ketika melihat tagline yang muncul, itu ada kalimat yang menarik, agak ribet dah. Itu kagak ribet dah itu selain khas gaya Betawi, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa saya akan tampil untuk berbicara mengenai hal-hal yang konkret, yang di depan mata. Ketika berbicara mengenai penanganan banjir, nggak usah langsung lompat ke giant seawall, tapi bicara dulu, apakah selokan kita sudah beres atau tidak, normalisasi sungai di hadapan masyarakat yang tinggal di daerah sungai sudah beres atau tidak, baru kita berbicara beranjak ke hal-hal yang lebih besar. Saya belum terlalu mendengar dari Dharma Pongrekun dengan Kunwardana ya, terus terang malah yang ramai di netizen sesuatu yang sifatnya kontroversial terkait penanganan terkait banjir curah hujan tinggi itu dengan memindahkan awan, itu terus terang jadi agak bahan ledekan ya. Dan memang agak menarik ketika melihat sosok Dharma Pongrekun ini kan cenderung kontroversial, misalnya penolakannya terhadap vaksin, ketidakpercayaan terhadap COVID. Kebetulan ketua tim sesnya juga Ibu Siti Fadila, orang yang juga tidak percaya terhadap COVID. Jadi saya pikir ada sebuah problem yang mungkin harus ditembus secara psikologis, mengingat kontroversi dari
ketua tim ses ataupun bahkan sosok calon gubernurnya. Oke. Betul, betul. Oke, kalau jadi PR sebenarnya untuk masing-masing paslon, ketiga paslon. Kalau kita lihat orang Jakarta ini kan pemilihnya rasional, begitu ya. Mereka itu lebih realistis, kemudian juga mereka ini lebih suka pemimpin yang satset lah begitu. Ini udah kelamaan sebenarnya warga Jakarta menunggu ada banyak solusi atas masalah yang dihadapi warga Jakarta, baik itu transportasi, masalah banjir, banyak sekali masalah polusi. Kalau misalnya kita bisa lihat dengan tipikalnya warga Jakarta dengan segala macam permasalahan, sederet masalah yang ada di Jakarta, harusnya tiga paslon ini lebih melihat peluang apa sih untuk mendekati warga Jakarta? Iya, kita kan sudah memiliki gubernur-gubernur sebelum yang memang menarik untuk dikaji ya, berbagai legasinya. Jokowi misalnya berbicara mengenai e-budgeting, lelang jabatan, lalu kemudian Ahok tentu saja bicara mengenai pasukan oranye, lalu kemudian posko pengaduan, Anies dengan jaklingkonya misalnya. Menurut saya harusnya para calon ini fokus saja pada situasi yang pernah dialami dalam 10 tahun terakhir, mana sih yang masih kurang. Di situ saya menarik ketika melihat pasangan Pram Endul misalnya terlebih dahulu memulai komunikasi politiknya dengan sowan nih. Misalnya ke Bang Foke, lalu kemudian ke Bang Yos, katanya nanti akan datang ke Anies, akan datang juga ke Ahok. Mereka tidak mau mengatakan bahwa saya akan membuat Jakarta yang baru, tapi saya akan mencoba menyempurnakan hal-hal yang masih kurang dari kerja-kerja gubernur sebelum, dan kemudian akan meneruskan legacy yang harus diakui yang ada di dalam kerja pemerintahan sebelumnya. gubernur sebelumnya. Gitu. Sementara kalau Ridwan Kamil dengan memilih tagline Jakarta Baru, sepertinya betul-betul ingin berbicara mengenai ide besarnya Kang Emil gitu ya. Dan walaupun itu menurut saya sebuah gambling juga, karena buat anak-anak Abah itu menurut saya jadi seperti antitesis bahwa dari kondisi aktual yang sebelumnya yang dilakukan kerjanya oleh Anies Baswedan, Ridwan Kamil ingin membangun antitesisnya menjadi Jakarta Baru. Itu yang menurut saya menjadi positioning yang terlihat sekali berbeda di antara pasangan dari Pram Endul dengan pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara kalau kita bicara mengenai Dharma dengan Kun, kalimat yang teringat cuma satu, Jakarta aman. Aman ini sebenarnya kan hanya menjelaskan latar belakang dari Dharma Pongrekun terkait dengan latar belakangnya. Oke. Ya, tetapi kalau kita coba baca di survei, sebetulnya masalah keamanan bukan masalah yang ada dalam tiga besar terkait dengan masalah mendesak yang selalu menjadi perhatian dari masyarakat Jakarta yang biasanya terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, lalu banjir, lalu macet. Karena Mas Toto juga sudah menyinggung soal anak Abah, ini menarik juga ya untuk kita bahas soal partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini. Kan kalau kita bilang tadi soal tagline yang dipilih oleh pasangan RK Suswono seperti jadi antitesis dari apa yang sudah dijalankan oleh Anies Baswedan di periode sebelumnya. Nah, termasuk juga padahal kan ada harapan dari calon wakil gubernurnya, yakni suara anaknya Abah atau suara PKS yang menempel dengan Anies Baswedan ini bisa diraih sebenarnya oleh pasangan RK Suswono. Kalau dilihat sampai dengan per bulan September ini sudah memasuki bulan Oktober dan juga sudah memasuki nanti penetapan dan juga masa kampanye, sudah jelas belum sih ke arah migrasi nanti dari suaranya Anies Baswedan? Saya pikir belum bisa dilihat ya, apalagi sekarang kan ada upaya untuk kemudian membangun sebuah gerakan mencoblos ketiganya. Walaupun saya pribadi tidak terlalu setuju ya dengan gerakan seperti mengajak golput ini kan, katakanlah mereka tidak terlalu puas dengan ketiga nama yang masuk di kotak suara, tapi anak-anak Abah ini harusnya tetap menyadari bahwa ketika mereka mencoblos tiga-tiganya pun nanti tetap akan terpilih satu di antara tiga itu gitu. Jadi lebih baik mereka memilih yang lebih sedikit keburukannya. Kalau itu kita bicara mengenai aspek demokrasi. Tetapi kalau mencoba menerka dan kemudian misalnya menjawab pertanyaan pertama tadi terkait dengan bagaimana ketika RK sudah menggandeng PKS, apakah itu dengan serta-merta akan mengambil anak Abah? Betul bahwa pemilih PKS mayoritas itu mendukung Mas Anies dalam konteks Pilpres ataupun kalau Mas Anies maju di Pilgub DKI. Tetapi harus diingat loh, ada sebuah peristiwa ketika Anies tidak bisa maju, tiga partai yang dianggap menggagalkan itu adalah tiga partai yang tadinya mendukung Anies Baswedan pada masa Pilpres. Di situ ada PKS, di situ ada Nasdem, di situ ada PKB, di situ ada PKS juga kan. Ya. Sehingga kemudian kalau
dilihat dalam konteks kegagalan Mas Anies, dilihat dari timeline-nya, bukan tidak mungkin anak-anak Abah ini malah merasa bahwa salah satu yang menggagalkan adalah PKS tersebut. Dan menurut saya tidak mudah bahwa dalam sejarah yang baru saja terjadi, kemudian PKS hanya karena memang mendukung resmi RK, lalu kemudian merasa bisa mengambil segmen anak Abah dengan sendirinya. Satu-satunya cara adalah buat ketiga calon ini menarik perhatian anak Abah adalah tidak dengan kemudian sekedar bertemu dengan Anies, tapi bagaimana menampung program-program yang memang dianggap bagus. Kalau saya ditanya sebagai warga Jakarta, saya harus akui dengan semua kelemahan yang dimiliki oleh Anies Baswedan, tetapi dalam konteks program Jaklingko itu adalah salah satu keberhasilan yang sulit dibantah. Nah, bagaimana kelihayan, kepiawaian dari ketiga pasang ini untuk kemudian bisa menggandeng Anies Baswedan dalam konteks program-programnya, saya pikir itu bisa akan cukup mengobati, walaupun secara emosional tetap tidak mengobati, mereka tetap ada di mata suku. Baik, nanti sesuai Anies Baswedan dalam program yang diajukan. Oke, baik, kita tunggu nanti apakah optimisme Mas Toto juga nanti akan terwujud ya, memang akan ada satu putaran, termasuk juga apakah nanti masing-masing paslon bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang solutif terhadap warga Jakarta, terhadap permasalahan-permasalahan warga Jakarta yang sudah menunggu nanti perbaikan yang ada di Jakarta yang meskipun tidak lagi menjadi ibu kota. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama, salam sehat. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi bakal calon Bupati Blora yang diusung PDIP dan P3 Abu Nafi mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.